Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Penertiban pedagang kaki lima di Pantai Padang kembali ricuh. Polisi gelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang wanita hamil di Padang. Polisi gelar simulasi sistem pengamanan agar pemilu di Pasaman Barat berjalan aman. Penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP di kawasan Pantai Padang Jumat petang kembali berujung ricuh. Pedagang dibantu warga sekitar menyerang petugas hingga terjadinya perang batu. Bentrokan ini dipicu adanya informasi jika seorang pedagang yang ditertibkan diinjak petugas di atas mobil. Mendapati kabar itu, warga geram dan menyerang petugas menggunakan batu dan kayu. Akibat insiden ini, belasan personil Satpol PP Padang terkena lemparan batu. Satu di antaranya luka-luka hingga harus dievakuasi ke klinik di lokasi kejadian. Tak hanya itu, puluhan warga juga mengepung klinik tersebut. Tak berselang lama, sejumlah petugas kepolisian dari Polresta Padang akhirnya tiba di lokasi meredam dan membubarkan masyarakat yang tersulut amarah. Yen, salah seorang pedagang akhirnya mengklarifikasi atas isu kejadian tersebut. Ia mengaku tidak diinjak petugas, namun hanya mempertahankan kursi dagangannya ketika disita petugas di atas mobil. Dia kena jinjak, cuma dia mempertahankan kursi, itu bukannya naik toto. Tapi di suara orang tadi ini kena pijat-pijat. Nggak ada, ini kan naik toto kan, kursi dia turun tak turun kursi dan, kursi dan anggo turun kursi dan. Itu, ini pertahanan barang ini kan jadi kayak. Kan nak ada pengikirasan itu kan? Enggak. Pada saat rekan-rekan dari Satpol PP Kota Padang melakukan penertiban pedagang di seputaran Purus, terjadi miss antara warga, pedagang kaki lima dan Satpol PP hingga terjadi kericuhan sehingga antara Satpol PP bersembunyi di klinik utama klinik ini dan kita mendapat informasi langsung ke TKP, lokasi kita amankan, kita lakukan penggalangan terhadap warga dan habis. Bentrokan serupa juga terjadi pertengahan September lalu saat petugas Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima di Pantai Purus Padang. Tujuan penertiban ini melarang pedagang kaki lima berjualan di lokasi pantai yang menjadi tempat berwisata dan bermain pengunjung. Alfi melaporkan dari Padang. Nomor 6 bulan 4 2023 Polsek Koto Tangah. Polresta Padang bersama Polsek Koto Tangah Jumat siang pekan lalu menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan di kawasan Jalan Bypass kilometer 24 Batipu Panjang, Kecamatan Koto Tangah yang menjadi tempat kejadian perkara. Rekonstruksi menghadirkan dua tersangka bernama Rofi dan Daniel yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Korbannya seorang wanita yang tengah hamil yang diperagakan oleh seorang anggota polisi wanita. Ada 18 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini. Mulai dari saat tersangka menghentikan sepeda motor korban hingga korban terkapar dihantam dengan kayu. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada Desember tahun lalu. Awalnya tersangka Rofi yang juga residivis mengajak Daniel untuk menangkap remaja yang sedang berpacaran di Jalan Bypass. Namun yang mereka dapati bukan pasangan kekasih, melainkan seorang wanita hamil. Korban yang mengendarai sepeda motor seorang diri berhenti mengangkat telepon di dekat kedua tersangka bersembunyi. Kedua tersangka menghampiri dan meminta uang kepada korban. Karena tak mau mengabulkan permintaan tersangka, korban pun dianiaya tersangka hingga meregang nyawa. Pengungkapan dari perkara yang diduga dibunuh seorang perempuan di
di bypass itu lebih kurang 6 bulan setelah terjadinya baru kita bisa menemukan pelakunya, yang diawali dengan suatu perkara yang diduga pencurian kendaraan bermotor. Jadi salah satu tersangka kita dapat amankan, kita lakukan interogasi. Yang bersangkutan mengakui bahwa pembunuhan yang terjadi di bypass dia tahu. Kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana serta undang-undang tentang perlindungan anak. Mereka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Robiham melaporkan dari Padang. Untuk memastikan tahapan pemilu serentak 2024 mendatang berjalan aman, ratusan personil Polres dan KPU Pasaman Barat menggelar simulasi di halaman kantor KPU. Simulasi ini memperagakan sistem pengamanan, mulai dari pengamanan pencoblosan hingga terjadi kerusuhan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Dimulai dengan peragaan aktivitas pencoblosan di tempat pemungutan suara yang awalnya berjalan lancar, mendapat protes dari salah satu peserta pemilu. Petugas memperagakan cara pengamanan kotak suara, juga evakuasi petugas TPS, PPK, hingga anggota KPU yang berada di lokasi. Simulasi dilanjutkan dengan peragaan pengamanan jika terjadi kericuan hingga bentrok massa dengan petugas. Sejumlah peralatan dan petugas bersenjata lengkap disiapkan menghadapi kondisi yang sudah semakin parah. Menurut Kapolres, simulasi ini bertujuan untuk menguji kesiapan anggotanya serta peralatan yang tersedia, supaya jika kondisi terburuk terjadi, polisi dengan cepat bisa mengatasinya. Sesuai dengan SOP kami ingin memberikan gambaran kepada masyarakat, juga kepada anggota, bahwa kita nanti pelaksanaannya pun juga akan di KPU. Jadi di samping untuk kita menguji SOP yang sudah ada, kita juga memberikan gambaran kepada peserta pemilu dan juga kepada seluruh personil Polres Pasaman Barat. Kita sudah tahu di mana posisi, apa yang harus diperbuat, apa yang harus dilakukan. Seluruh personil sudah mengetahui tugasnya masing-masing. TPS kita untuk pemilu 2024 itu sebanyak 1.280 TPS dan pemilih kita 206.654 pemilih. Jadi dari persiapan personil kita untuk tahapan pemilu 2024 itu cukup kita pastikan maksimal. TPS di Pasaman Barat berjumlah 1.286 dengan lebih dari 200.000 pemilih yang akan menyalurkan hak suara dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif bulan Februari mendatang. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Empat unit bangunan permanen di Perumnas Banuaran, Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang, Jumat siang pekan lalu, ludes terbakar. 2 rumah yang terbakar, kondisinya rusak berat. Keempat bangunan yang terbakar, 2 diantaranya rumah warga dan 2 pabrik roti. Peristiwa kebakaran yang diabadikan warga, terlihat kepanikan masyarakat sekitar membantu memadamkan api. Seorang pemilik rumah histeris menyaksikan tempat tinggalnya dilalap si jago merah. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mengerahkan 6 unit mobil pemadam dan puluhan personil. Petugas berusaha keras menjinakkan api yang membakar bangunan di kawasan padat penduduk ini. Di daerah Banuaran, komplek perumahan Banuaran, kami tindak lanjuti. Adapun jumlah armada yang kami kirimkan ada 6 unit armada dengan lebih kurang 40 orang personil. Selama pemadaman ada sekitar 40 unit, dan adapun objek yang terdampak adalah 2 unit bangunan rusak berat, terdiri dari 1 pabrik roti dan 2 unit itu rusak ringan. Dari keterangan pemilik tadi
Asalnya dari kompor ya, jangan lupa mematikan. Tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Petugas mencatat kerugian diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Alfi melaporkan dari Padang. Karena kan pabrik